rebana kamu rusak, suaranya kendur, sudah jelek, mau pingin dapat yang baru, lakukan cara ini. Oke, jadi rebana itu adalah salah satu alat yang fragile atau mudah rusak. Jadi rebana ini sangat dipengaruhi dari kulit. Apabila kulitnya masih bagus, suaranya bagus. Jadi kalau kulit itu rusak, wah kemungkinan besar suaranya bakal rusak. Jadi suara yang dihasilkan nggak maksimal. Yang niatnya enak buat selawatan, buat main rebana gitu ya, karena rusak, aduh nggak enak suaranya. Jadi beberapa hal ini yang kadang teman-teman lakukan ya, terkadang dilakukan untuk supaya rebana kita awet, tapi kenyataannya, faktanya membuat makin rusak. Apa itu? Yang pertama, dijemur. Rebana kadang dijemur oleh teman-teman supaya kulitnya jadi kencang, tapi resikonya nanti kulit itu malah kaku, bisa jadi sobek, atau bahkan kayunya karena kepanasan itu pecah-pecah, jadi rusak semua itu. Terus yang kedua, untuk dapat kulit yang kencang, kadang teman-teman itu butuh setrika. Setrika, iya. Kadang setrika itu digunakan untuk memanaskan si bagian kulit. Jadi supaya kulit itu kencang, dia disetrika. Nah, iya mungkin kencang, tapi ya sebentar aja, nggak lama. Terus selanjutnya ada juga yang dipanaskan. Jadi dipanaskan ini bahkan taruh di atas kompor. Supaya apa? Sama untuk mendapatkan kulit yang kencang. Tapi resikonya bukan kulit yang kencang, malah kulit yang kebakar. Tangan Anda kebakar, hati-hati. Terus masalah juga penyimpanan, penaruhan. Jadi kadang itu rebana ditaruh di posisi yang tidak tepat. Apa itu? Jadi antara kulit dan kayu itu dia ditaruh tidak saling berhadapan, bukan kayu dengan kayu, kulit dengan kulit. Ternyata enggak, kulit dihadapkan dengan kayu. Jadi nanti si kulit ini yang kalah. Kenapa? Soalnya dia tertekan. Nah, selanjutnya di tempat lembab. Kenapa tempat lembab tidak boleh? Karena di tempat lembab itu mengakibatkan kulit jadi kendur. Satu. Yang kedua, berjamur. Nah, kalau sudah berjamur, sama aja nanti jadinya kendur, suaranya juga nggak enak. Nah, beberapa hal itu yang kadang teman-teman nggak tahu, tapi tetap dilakukan. Oh ya, terus satu lagi, ini yang salah kaprah. Jadi ditaruh di bawah, di lantai. Kadang itu ditaruh di lantai. Kenapa? Soalnya kan gampang, tinggal taruh gitu aja. Nah, ternyata lantai itu sama seperti sebelumnya, itu area lembab. Nah, lembab nanti merusak di kulit, dia jadi kendur, suaranya nggak enak, nggak bisa dipakai. Nah, itu beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai melakukan, apalagi ditaruh di atas kompor ya. Oke, setelah kita tadi bahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk perawatan rebana, ya tidak boleh. Nah, setelah ini kita kasih tahu cara perawatan rebana yang paling pas, paling benar. Nah, apa itu? Yang pertama adalah untuk kebersihan. Jadi rebana setelah dipakai, kenapa harus langsung dibersihkan? Karena waktu teman-teman main, nggak tahu tangannya kotor atau ada bekas minyak atau mungkin kotoran yang lain. Nah, itu bisa menempel di rebana kita, di kulitnya atau di kayunya. Kalau dibiarkan, jadi dia bercak, kotor, jelek, aduh, nggak bagus pokoknya. Jadi setelah pakai, diusahakan langsung dibersihkan. Jadi dilap di bagian rebananya itu, kita lap. Nah, lapnya harus pakai kain kering, jangan sampai kain basah. Tidak, jangan sampai itu kain basah ya. Nah, atau kalau nggak mau pakai kain basah, ada bisa pakai kanebo. Tahu kan kanebo?
Nah, kanebo itu yang biasanya kita pakai di motor, mobil. Nah, itu kan dia menyerap air, jadi dilap. Ada air cuman sedikit. Nah, setelah pakai kanebo harus diangin-anginkan terlebih dahulu. Jadi setelah pakai kanebo nggak boleh langsung dimasukkan ke tas. Jangan. Kenapa? Soalnya masih ada bercak airnya, lembab. Harus dibiarkan di angin-angin dulu, ditaruh di luar gitu aja nggak masalah. Nanti 5 menit 10 menit, nah itu bisa dimasukkan, airnya sudah kering. Terus yang kedua, habis itu penyimpanan. Jangan sampai si kulit ini ketemu dengan kayu seperti tadi. Jadi kulit harus ketemu kulit atau kayu ketemu kayu. Nah, cara ini yang menghindari kulit itu supaya gampang kendur. Jadi antara kayu dan kulit itu nggak boleh bertemu. Itu. Terus setelah itu penyimpanan, jangan sampai ditaruh di tempat lembab. Lebih baik taruh di atas, di bagian atas, artinya nggak taruh di bawah lantai. Jadi si rebana ini ada space angin lalu lalang di bawah. Nah, seperti kita kasih contoh itu perawatan kita, rebana itu taruh atas, nggak taruh bawah. Supaya apa? Menghindari lembab. Terus oke, yang terakhir, kalau nggak dipakai, dimasukkan tas. Kenapa di tas? Lebih aman. Jadi kalau ada benturan, dia nggak langsung kena di kulitnya atau di kayunya. Jadi aman. Nah, beberapa hal tadi kiranya sepele, mungkin sepele, tapi kalau dilakukan itu yang menjaga rebana kita supaya dalam kualitas yang bagus. Nah, hal-hal itu silahkan dicoba. Nah, kita sudah lakukan ini dan customer-customer kita kalau butuh, Mas perawatannya bagaimana? Nah, pasti kita sarankan dengan cara ini. Itu aja. Silahkan dipraktekkan. Kalau ada saran cara lain yang teman-teman lakukan, boleh komen di bawah. Nanti diskusi gitu di situ ya. Gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.